Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Saya percaya Bapak Ibu tetap semangat, walaupun hanya di rumah saja. Tetaplah berdoa. Sebagaimana biasa, kami ada di sini mempersiapkan ibadah online. Tetaplah berdoa, percaya mujizat Tuhan masih ada sampai sekarang ini. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan, haleluya, shalom Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus melalui ibadah online pada hari ini. Dan saya percaya kita semua di dalam pimpinan penyertaan perlindungan tangan Tuhan. Dan kita percaya di dalam Tuhan kita tetap menjadi pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari saudara, kita mau siapkan hati kita, mau siapkan pikiran kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Bapa kami dalam surga, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami datang di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari Tuhan, Kau sucikan, kuduskan hidup kami, agar supaya kami layak untuk datang dalam hadirat Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan melihat kemuliaan Tuhan. Sehingga dipenuhilah hidup kami dengan urapan kuasa Roh Kudus. Haleluya Yesus, haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari saudara, kita angkat pujian ini dengan penuh iman sebagai doa kita pada hari ini. Haleluya Yesus. Inilah persembahan yang terbaik dengan membawa hidup kami ya Tuhan sebagai persembahan yang kudus. Inilah pujian, persembahan yang baik, Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan.
kita mau mengangkat tangan kita. Kita mau tinggikan, agungkan namanya. Sebab dia Allah yang besar, dia Allah yang ajaib, dia Allah yang berkuasa atas hidup kita. Haleluya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Allahku, selamanya besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Katakan besarlah Engkau Berikan kemuliaan dengan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Dialah Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah Raja di atas segala Raja. Dan saatnya Tuhan, kami siap untuk bersorak-sorai memuji kebesaran nama Tuhan. Sebab kami adalah umat tebusan Allah yang menerima kemenangan demi kemenangan, menerima kuasa yang dari Tuhan untuk menaklukkan semua musuh di bawah kaki kami. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang buat Tuhan dengan lebih meriah lagi. Haleluya. Kami mau mengangkat pujian ini ya Tuhan, sebagai iman kami bahwa kami adalah umat tebusan Allah. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudusmu sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup.
Mukjizat pun terjadi. Di situ pasti mukjizat pun terjadi. Mari semua angkat tangan kita, mari terima kuasa Tuhan. Haleluya. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kuasa-Mu. Haleluya. Haleluya. Dan kami siap menerima kuasa-Mu Tuhan, untuk memenuhi setiap kehidupan kami. Dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, bahkan tahun ke tahun. Haleluya. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menghancurkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Segala raja, segala raja. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menghancurkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Yes. Kau yang memberi kemenangan, ku mau bersorak bagi-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Pujilah Engkau Raja, segala raja. Pujilah Engkau Raja, pujilah Engkau Raja. Pujilah Engkau Raja, segala raja. Haleluya. Haleluya Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kuasa-Mu ya Tuhan. Kuasa-Mu yang senantiasa melingkupi hidup kami, untuk menuntun kami ya Tuhan di dalam kebenaran demi kebenaran. Untuk menuntun kami ya Tuhan, untuk senantiasa hidup di dalam kebenaran Tuhan. Sehingga hikmat dan pertolongan Tuhan turun atas kami, umat-Mu ya Tuhan, yang mengandalkan Tuhan di dalam segala. Saat ini ya Bapa, mari saudara kita persiapkan hati dan pikiran kita, mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan.
Dan kita percaya firman Tuhan yang akan menguatkan, meneguhkan, menjawab semua persoalan-persoalan. Kita mau serahkan seluruh hidup kita di dalam pimpinan, penyertaan, perlindungan tangan Tuhan. Haleluya Yesus. Di tangan-Mu ini janji-Ku, sebab hidupku untuk-Mu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milik-Mu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Allah Tritunggal, kebangkitan. Mari saudara, kita angkat tangan kita sebagai iman kita pada hari ini bahwa Dia Allah Tritunggal. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam namanya. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Haleluya, haleluya, puji Tuhan, shalom. Hari ini saya kembali berbicara tentang Tritunggal. Kalau minggu yang lalu Tritunggal 1, sekarang Tritunggal 2. Nah, kita terlebih dahulu membaca Alkitab di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 berbicara tentang Tritunggal. Mari kita baca bersama-sama. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami kenal dalam nama Yesus, pagi ini kami siap mendengarkan firman. Berbicara Roh Kudus, berikan kami pemahaman, pengertian, biar kami dapat membuka rahasia firman Tuhan tentang Tritunggal.
tiga tapi satu, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Kekasih dalam Tuhan, di dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan bahwa berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Perhatikan baik, kata kita di sini jamak, K besar. Kita berbicara lebih dari satu, ini berbicara tentang Roh Kudus. Ya, ketika Allah sudah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan terakhir hari yang ke-6, Tuhan Yesus, Tuhan Allah berfirman untuk menjadikan manusia, Adam dan Hawa, agar supaya mereka dapat menguasai bumi ini bersama dengan isinya. Nah, saudaraku, ayat firman berikutnya yang kita akan baca dalam Mika 5 ayat 1. Ini juga berbicara tentang Tritunggal. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil dari antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi Yesus Tuhan kita yang dinubuatkan oleh Mika sudah ada sejak purbakala. Ya, sudah ada sejak dulu kala. Yesus yang dinubuatkan yang lahir nanti di Bethlehem Efrata sudah dinubuatkan. Ini berbicara tentang Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah, saudaraku, ajaran resmi tentang Tritunggal sudah ada sejak lama, sejak perjanjian lama. Nah, kekasih dalam Tuhan, beberapa tahun silam ada pertemuan para hamba-hamba Tuhan, para pendeta mengadakan konseli atau semua pertemuan, atau kalau sekarang bilang kongres yang diadakan di Nicea, yaitu 325 setelah Masehi, setelah Yesus lahir. Nah, istilah Tritunggal itu mereka bahas dan mereka sepakat Tritunggal itu harus diajarkan, ya. Nah, pada rasul-rasul juga zaman dulu, bapak-bapak gereja juga sudah mengajarkan tentang Tritunggal ini. Kekasih dalam Tuhan, kemudian pada tahun 381 Masehi kembali didiskusikan, diadakan konseli atau rapat atau pertemuan, kalau sekarang disebut kongres yang luar biasa. Mereka bahas juga tentang Tritunggal dan mereka sepakat Tritunggal itu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah, dogma itu terus berjalan sampai sekarang ini. Dan saudara tahu, ada banyak orang di muka bumi ini mengenal dan menerima Kristus dan diselamatkan karena para rasul, para hamba-hamba Tuhan, para tokoh-tokoh gereja mewartakan Tritunggal ini. Saudaraku, kita harus mewartakan Tritunggal itu. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Mengapa? Kita orang beriman kepada Kristus harus mengikuti ajaran Tritunggal. Karena memang dari awal Alkitab memperkenalkan dirinya seperti itu. Allah Bapa, Allah Anak, adalah Roh Kudus. Zaman gereja mula Tritunggal juga sudah dipakai, sudah disebut. Mereka kalau berdoa sering menggunakan Tritunggal ini. Nama ini dipakai sampai sekarang ini. Saya kalau membaptis orang, saya gunakan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Setelah akhir ibadah, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tritunggal ini, para rasul, zaman dulu sampai sekarang, terus disampaikan. Nah, di 2 Korintus
13 ayat 11 sampai 13, Paulus menggunakan ayat ini sebagai doa berkat. Ya. Diawali dengan apa? Memberi salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Itu ayatnya yang ke-12. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Ya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ini ucapan doa berkat dari Paulus. Tapi kenapa disebut kasih karunia Tuhan? Kenapa enggak Allah dulu, baru Yesus, baru Roh Kudus? Nah, karena mereka ini, tiga yang esa ini sejajar. Bisa Allah duluan boleh, bisa Yesus duluan boleh, nggak apa-apa. Karena mereka tiga pribadi ini esa, satu. Tiga tapi satu. Nah, para tokoh teologi merumuskan dogma kitab suci dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Ini para tokoh Alkitab merumuskan hal itu. Nah, kapan Tritunggal itu ada dalam kitab suci? Sejak perjanjian lama, kita sudah lihat tadi di perjanjian baru juga ada, ya, perjanjian lama ada dan perjanjian baru ada. Nah, struktur Tritunggal sudah ada dalam sejarah keselamatan di dalam kitab suci ini, ya. Allah Bapa, Allah Anak, ada Allah Roh Kudus. Sudah berperan sejak dunia ini ada. Kemudian bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dalam Keluaran 3 ayat 7 sampai 8, pribadi Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus ada dalam sejarah penyelamatan bangsa Israel. Tritunggal ini sudah ada. Nah, penyelamatan Yesus Kristus bagi umat dalam perjanjian baru kita tahu bersama-sama dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat berikutnya berbicara tentang Tritunggal, Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Kita lihat sama-sama Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu yang dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ini bicara tentang Tritunggal. Ya, kemudian ayatnya yang ke-14, Yohanes 1 ayat 14. Katakan begini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai Anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini bicara tentang Tritunggal lagi, ya. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah menjelma menjadi manusia, turun ke dunia, ya, berinkarnasi agar supaya manusia ciptaannya selamat. Ini yang menjadi isi hati Allah kita. Datang ke dunia ini untuk menjadi juru selamat. Dia tidak mau ciptaannya masuk dalam api neraka. Allah mau supaya ciptaannya saudara dan saya masuk dalam kekekalan, yaitu surga yang kekal. Itulah sebabnya Dia harus datang menjelma menjadi manusia. Ketika Tuhan Yesus dicobai oleh setan, kita juga lihat di situ Tritunggal itu berperan. Matius 4 ayat 1 sampai 11. Allah Tritunggal ada. Kita lihat sama-sama. Matius 4 ayat 1 dan seterusnya. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Bayangkan. Kita lihat Roh membawa Yesus ke padang gurun, Roh Kudus membawa Yesus kepada untuk dicobai. Di situ kita lihat Allah Tritunggal berperan, Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus bawa dia, Yesus, untuk dicobai oleh setan. Ya. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya
laparlah Yesus. Nah, kita sudah tahu bahwa saat Yesus dicobai, Tuhan Yesus memenangkan pencobaan itu. Saudaraku, begitu juga dengan kita. Ketika kita dicobai, kita harus memenangkan pencobaan itu. Haleluya. Saudaraku, Alkitab memberitahukan bahwa Yesus dibawa ke padang gurun untuk dicobai. Dan Yesus menang atas pencobaan. Nah, bagaimana tentang pengakuan murid-murid Yesus tentang Tritunggal? Yohanes 20 ayatnya yang ke-28 sampai 29. Kita lihat sama-sama. Yohanes 20 ayat 28 sampai 29. Thomas, ya, apa yang dikatakan oleh Thomas? Thomas menjawab, dia Yesus, ya Tuhanku dan Allahku. Saudaraku, kita lihat sini Thomas memberitahukan kepada kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudaraku, Thomas luar biasa dalam doanya. Dia membuat pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allahku. Nah, ini bicara tentang Allah Tritunggal. Di dalam Ulangan 6 ayat 4 dan 7. Kembali lagi kita lihat bahwa Allah Tritunggal itu adalah Allah yang esa. Ulangan 6 ayat 4 dan 7. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. 3 tapi 1. Jadi Allah Tritunggal, Allah yang esa, bukan hasil dari pemikiran manusia. Tetapi Tritunggal itu adalah Allah sendiri yang memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan inilah yang diajarkan Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Saudaraku, saya mau beritahukan, terimalah Tritunggal ini dalam hidupmu. Akhirnya, sebagai penutup, saya mau beritahukan kita, kalau kita mau berdoa, berdoalah seperti ini. Tuhan, kami rindukan kehadiran Allah Tritunggal dalam hidup keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami, dalam gereja kami. Ketika Allah Tritunggal hadir di dalam gereja, dalam keluarga, dalam bisnis, usahamu, apa yang Anda kerjakan, Tuhan akan membuatnya berhasil. Haleluya, haleluya. Saudaraku, firman Tuhan sudah disampaikan pada hari ini. Jadi firman Tuhan bicara tentang Tritunggal bukan hasil pemikiran manusia, tetapi itu semua karena pimpinan daripada Roh Kudus. Terimalah Tritunggal di dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga yang kami kenal dalam nama Yesus, kami sudah menyampaikan firman tentang Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Biar kami mau mendengar dan menerima Tritunggal itu. Terima kasih Tuhan. Berbahagialah kami yang mendengarkan firman dan menjadi pelaku firman. Dalam nama Yesus, amin. Haleluya. Setelah kita dengarkan firman, saatnya kita masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Perjamuan asa yang kudus ini adalah perintah Tuhan untuk kita lakukan. Di mana setiap bulan gereja kita mengadakan perjamuan kudus. Di mana firman Tuhan menyuruh kita. Tuhan sendiri yang menyuruh untuk selalu memperingati akan kematian Kristus di kayu salib. Kita harus selalu mengenang akan kasih-Nya yang besar di dalam kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu serta saudara sekalian, mari kita persiapkan hati kita. Sebelumnya kita berdoa masing-masing di rumah, minta ampun bila ada dosa, ada kesalahan, minta supaya Tuhan kuduskan kita, Tuhan layakkan kita untuk mengambil tubuh dan darah-Nya. Haleluya. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal di dalam nama Yesus, hari ini
tanggal 4 Oktober 2020. Kami bersama-sama di awal bulan ini memperingati kematian Kristus di Kalvari, memperingati tentang kasih Tuhan, di mana Tuhan telah berkorban, mati di kayu salib untuk menanggung dosa kami, supaya kami yang berdosa diselamatkan. Tuhan, kuduskan roti yang berbicara tentang tubuhmu yang dihancurkan, dan kuduskan air anggur yang berbicara tentang darahmu yang tertumpah di atas kayu salib. Kami percaya dalam tubuh dan darah Tuhan ada kuasa. Ketika kami makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan, dengan iman yang lemah Tuhan kuatkan, dengan iman yang sakit Tuhan sembuhkan, dengan iman yang berbeban berat mengalami kelegaan. Persoalan diselesaikan dengan pertolongan Tuhan, dengan kuasa perjamuan kudus. Terima kasih. Kuduskan roti yang berbicara tubuhmu, kuduskan air anggur yang berbicara tentang darahmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut tubuh dan darah Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. 1 Korintus patsalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-23 berbunyi demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku. Mari angkat roti masing-masing di rumah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan tubuh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan. Mari angkat tinggi-tinggi cawan, sudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami di sorga, yang kami kenal dalam nama Yesus, kami sudah makan roti yang berbicara tubuhmu. Kami sudah minum air anggur berbicara tentang darahmu yang tertumpah di kayu salib. Tuhan Yesus, kami percaya dengan iman yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Dengan iman yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Dengan iman kami kepadamu ya Tuhan yang berbeban berat, Tuhan sudah memberikan kelegaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya percaya Bapak Ibu sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita akan berikan persembahan, sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih. Kami sangat bersyukur buat berkat-berkat Tuhan yang kami terima sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah dikuatkan lewat kebenaran firman-Mu. Kami percaya melewati segala masalah, kekuatan kami ada di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan memberi. Tangan-tangan yang memberi, baik yang ada di rumah maupun di tempat ini, semua diberkati Tuhan berlipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita angkat pujian. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Dia menyediakan
Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Dan mari kita mau mengangkat pujian kita sebagai penyerahan kita di dalam Tuhan, untuk senantiasa memimpin, menyertai, melindungi kehidupan kita dari hari ke hari. Haleluya. Aku percaya Tuhan ku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhan ku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhan ku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhan ku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun Saatnya kita akan akhiri ibadah. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu serta saudara sekalian, dan saatnya kita terima berkat. Pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa melalui kasih yang besar dari Kristus Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami dari saat pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Kiranya Engkau ya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah.